الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبذكر أوليائه وصلحائه تتنزل الرحمات والبركات والنفحات والصلاة والسلام على سيد السادات وأشرف البريات سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الأنجم الزاهرات. Amma ba'du. Para habaib dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, baru saja kita bersama-sama mendengarkan managib riwayat hidup Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam bahasa Arab. Kini saya akan membacakan riwayat hidup beliau secara ringkas dalam bahasa Indonesia, dengan harapan semoga kita dapat mengambil ibrah dan mengambil teladan dari salah satu seorang wali Allah yang memang sepatutnya kita jadikan uswatun hasanah dalam kehidupan kita di alam fana ini, guna menggapai keridhaan Allah dan Rasulnya di dunia dan di akhirat. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, telah banyak sekali bukti kebenarannya yang diriwayatkan oleh para alim ulama serta arifin billah bahwa akan mendapatkan sir, madad dan barokah di dunia maupun di akhirat kelak bagi orang yang berusaha mencatat, mengumpulkan dan menyiarkan riwayat hidup, budi pekerti, akhlak dan ilmu yang mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menjadi tauladan bagi masyarakat umum. Maka untuk tujuan itulah hati kami tergerak untuk mengungkapkan sebagian kecil dari riwayat hidup salah seorang yang termasyhur, termulia dan terpandang di antara wali-wali Allah, Sayyidina wa Maulana wa Habibina Al-Imam Al-Arif Billah Ali bin Sayyidina Al-Imam Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi, dengan harapan semoga kita memperoleh sepercik barokah dan rahmah yang Allah limpahkan kepada beliau, dan semoga kita tercatat sebagai pendukung serta pengikut yang setia kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi radhiyallahu an dilahirkan di sebuah kota yang bernama Ghassan, Hadramut pada hari Jumat 24 Syawal 1259 Hijriah bertepatan dengan 17 November 1843 Masehi. Beliau tumbuh dewasa dalam lingkungan keluarga yang bertakwa, keluarga yang mementingkan ilmu dan amal. Sejak kelahirannya telah tampak dari aura wajahnya cahaya kewalian. Bahkan sebelum kelahirannya, para pembesar aulia dari ahlil kasyaf di masanya telah meramalkan keluhuran serta keagungan magom dan haliyahnya. Dalam asuhan dan didikan ibundanya yang salihah, seorang wanita yang memiliki derajat ma'rifah yang tinggi, seorang waliyah Alawiyah binti Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri. Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smet pernah berkata tentang ibu dari Habib Ali ini, bahwa pada malam pertama pernikahannya ia diiringi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan ini sebagai pengakuan akan kebesaran magom wanita yang telah melahirkan pembesar dari para wali yang sedang kita simak riwayat hidupnya ini. Sang ibu yang salihah ini benar-benar memiliki dorongan hati yang kuat, mencurahkan segalanya dalam mengajar dan mendidik putra kesayangannya ini. Kerja keras sang ibu yang penuh kasih dan perhatian ini sungguh telah berbuah. Hingga dalam usia yang tergolong masih sangat belia, Habib Ali telah mengkhatamkan Al-Quran dengan sempurna, bahkan menjadikannya matang dalam menguasai berbagai ilmu batin maupun zahir sebelum usia yang semestinya. Pendidikan yang ditanamkannya tanpa mengenal lelah telah memberikan pengaruh positif yang senantiasa mengiringi perjalanan hidup Habib Ali di kemudian hari. Ia telah menjalankan tugas yang baik sebagai seorang ibu sekaligus madrasah pertama bagi putranya. Tidaklah heran, dalam waktu yang relatif singkat, Al-Habib Ali telah menjadi pusat perhatian penduduk di zamannya. Guru-guru beliau yang mulia dan para tokoh aulia terkemuka di masanya telah mengakui kemantapannya dalam menguasai ilmu dan keluhuran kepribadiannya. Hati mereka diliputi decak kagum dan rasa hormat yang tinggi kepada Al-Habib Ali, hingga mereka pun mengizinkan dan mempersilahkannya untuk menyampaikan ceramah, tausiah dan nasihat-nasihatnya pada setiap kesempatan, juga untuk mengajar di berbagai madrasah, lembaga-lembaga pendidikan agama dan majelis-majelis ta'lim.
ia benar-benar mendapatkan tempat yang terhormat di kalangan lapisan masyarakatnya. Al-Habib Ali juga berguru kepada para ulama dan pembesar aulia di zamannya yang ada di sekitar Hadramut dan lainnya. Memang sangatlah sulit menyebutkan nama mereka satu persatu karena di antara mereka ada yang khamil, tidak menampakkan kebesarannya, walau banyak juga yang masyhur. Di antara guru-guru beliau yang amat besar perhatiannya dalam mendidik dan mengarahkan Al-Habib Ali adalah Al-Habib Al-Humam Al-Imam Mufti Baladil Haram, yang juga ayah beliau sendiri, Al-Habib Muhammad bin Hussein bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi. Selain ayahandanya, salah seorang guru utama beliau yang sangat mencintai dan dicintainya, yang menjadi petunjuk hidayahnya, pemimpin para wali di zamannya, yang amat luhur magomnya, pewaris sebaik-baik makhluk, seorang guru yang sempurna, seorang pendidik dan mursyid, rujukan para ulama dan aulia di zamannya, yang juga guru pembuka Al-Habib Ali, yaitu Al-Qutb Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib bin Hussein Al-Attas radhiyallahu anhum ajma'in. Seiring berjalannya waktu, Al-Habib Ali Al-Habsyi telah aktif mengemban tugas menebarkan dakwah Islamiyah dengan sebaik-baiknya, menghidupkan kembali nilai-nilai luhur yang telah punah dimanapun ia berada, mengobarkan semangat belajar kepada para santri, mendidik dan mengarahkan mereka. Bahkan perhatiannya yang besar kepada para penuntut ilmu membuat beliau ikut mengurusi sandang pangan mereka. Tidak hanya itu, Habib Ali juga membangun zawiyah, ribat atau pesantren yang mempermudah segala sarana yang mereka butuhkan guna kelancaran kegiatan belajar mengajar. Hadirin yang dirahmati Allah, ada baiknya jika saya sampaikan beberapa pesan beliau yang selayaknya kita jadikan renungan bersama dengan harapan kita dapat mengamalkannya. Salah satu hal yang menjadi atensi besar beliau radhiyallahu an yang terangkum dalam beberapa bait syairnya yang beliau tujukan kepada anak cucunya, juga siapapun dari generasi muda khususnya yang ingin mendapatkan bagian kemuliaan para leluhurnya, adalah anjuran suluk berpegang teguh pada thariqah salafnya dan menghiasi diri dengan segala bentuk perbuatan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ali radhiyallahu an juga senantiasa mengumandangkan peringatan kepada kita semua agar berhati-hati dalam memilih kawan dan teman, mengingat pergaulan itu amat besar pengaruhnya dalam membentuk kepribadian seseorang. Hindari bergaul dengan orang-orang yang tidak baik dan tidak sefaham dengan kita, karena hal itu hanya akan merusak pola pikir dan cara pandang kita, yang pada gilirannya akan menggiring kita pada kebejatan moral. Sebaiknya bergaul dan bersahabat dengan orang-orang yang baik akan mendatangkan kebaikan dan keberuntungan yang tak ternilai. Salah satu hal yang sangat menjadi perhatian Al-Habib Ali radhiyallahu an adalah pentingnya belajar dan mengajarkan ilmu agama. Beliau selalu menganjurkan agar di sela-sela kesibukan seseorang mencari nafkah dan harta, agar mau menyisihkan sebagian hartanya untuk membantu para penuntut ilmu. Berkata Al-Habib Ali, gunakan waktu dan kesempatan kalian untuk belajar dan mengajarkan ilmu. Beliau juga menyampaikan keprihatinannya. Aku melihat manusia di zaman ini telah kehilangan semangat belajar dan jarang sekali orang yang mau peduli membantu para pelajar. Mereka terlalu sibuk memperkaya diri dengan menghabiskan waktunya untuk urusan-urusan duniawiyah. Dahulu aku banyak menjumpai orang-orang kaya yang sibuk dalam berbisnis, namun mereka mengimbanginya dengan perhatian yang luar biasa kepada para penuntut ilmu sesuai dengan kadarnya masing-masing. Namun yang terjadi di saat ini, aku hampir tidak melihat orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap ilmu lebih-lebih membantu dengan menginfakkan harta mereka bagi para penuntut ilmu. Mencermati keadaan yang semacam ini, aku menduga hal ini dikarenakan harta yang diperoleh manusia di zaman ini tidak dengan cara-cara yang benar, sehingga harta tersebut menjadi enggan untuk dinafkahkan di jalan yang benar. Hal ini berbeda sekali dengan harta orang-orang yang terdahulu yang memang didapatkan dari cara-cara yang benar, bersih dari hal-hal yang haram. Maka tidak heran jika harta mereka itu dengan mudahnya mengalir ke jalan-jalan kebaikan dan menjadi harta yang layak dijadikan bekal bagi kehidupan akhiratnya.
Maka tidaklah heran jika orang-orang terdahulu selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Hal ini berbalik dengan penduduk di zaman ini yang justru berlomba-lomba dalam kemewahan harta dan kesenangan-kesenangan duniawiyah yang bersifat semu. Jika salah satu orang penduduk di zaman ini meninggal dunia, ia sama sekali tidak meninggalkan wasiat untuk anak dan keluarganya agar mementingkan ilmu dan kehidupan akhirat. Bahkan terkadang ia tidak sempat mengajarkan kepada anaknya untuk membaca surat Al-Fatihah, lebih-lebih untuk mensedekahkan hartanya. Sementara para pendahulu kita, tidak satu pun dari mereka yang meninggal kecuali telah meninggalkan wasiat, termasuk agar sebagian dari hartanya diperbantukan bagi mereka yang berkhidmat terhadap ilmu. Sesungguhnya paling utamanya sedekah adalah yang diberikan kepada orang-orang yang belajar dan mengajarkan ilmu, karena mereka itulah kelak yang akan menyebarluaskan ilmu dan menghidupkan apa-apa yang telah dilalaikan orang dalam urusan agama ini. Satu hal lagi yang tidak luput dari perhatian Al-Habib Ali radhiyallahu an adalah pentingnya silaturahim dan berbakti kepada kedua orang tua. Beliau pernah berkata, andai saja aku masih mendapati salah satu dari kedua orang tuaku hidup, aku akan menebus dengan segala harta dan jiwaku untuk bertemu mereka. Aku sadar bahwa Allah menjadi saksi di masa hidupnya ibuku, aku tidak memiliki apa-apa dari harta benda walau 1 dirham sekalipun. Tapi aku sangat yakin bahwa semua yang aku punyai, termasuk harta dan jiwaku, adalah milik daripada ibuku. Demi Allah, seandainya ibuku menjualku di pasar, maka aku akan pasrah dan ikhlas. Ketahuilah, barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ia akan beruntung di dunia dan akhirat. Dan siapa saja yang durhaka kepada keduanya, ia akan rugi dan celaka di dunia dan akhirat. Seorang anak seharusnya selalu membahagiakan kedua orang tuanya, sekalipun ia terpaksa harus menjual pakaiannya ketika ia tidak punya apa-apa lagi untuk memenuhi hajat orang tuanya. Tidak bosan-bosannya Al-Habib Ali mengingatkan pentingnya birrul walidain dan silaturahim. Beliau juga menjelaskan besarnya pahala berupa kenikmatan abadi dan kebaikan dunia akhirat yang dijanjikan bagi orang-orang yang melakukannya. Tidak ada hal yang paling menjadikan beliau melebihi adanya kedurhakaan kepada kedua orang tua dan terputusnya silaturahim. Di antara yang beliau katakan bahwa doa kedua orang tua menembus 7 lapis langit. Barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, hendaknya ia mengambil kesempatan sebaik mungkin untuk berbakti kepada mereka. Tidak ada amalan yang paling besar manfaatnya dan pahalanya di dunia ini selain berbakti kepada kedua orang tua dan menjalin silaturahim. Dengan berbakti kepada kedua orang tua, seseorang akan menjadi dekat dengan Allah dan Rasulnya dan terhindarkan dari su'ul khatimah. Maka ruhnya yang mulia berpulang ke rahmat Allah dalam keadaan ridha dan diridhai, diiringi oleh para malaikat rahmat dan ridwan dengan tuntunan tasbih dan zikir. Tepatnya beliau wafat di waktu yang sama seperti kita pada saat berkumpul di majlis ini, yaitu pada hari Ahad 20 Rabiul Tsani 1333 Hijriah, bertepatan dengan 7 Maret 1915 Masehi, dengan wajah yang bersinar dan pandangan mata yang berseri-seri yang akan memandang Rabbnya dengan hati yang penuh keyakinan dan keimanan, diliputi cahaya keagungan Allah. Al-Habib Ali menghadap Khaliknya. Semoga barokahnya melimpah kepada kita semua dunia hingga akhirat nanti. Amin. Allahumma amin.